Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Slamet Widodo dengan NIM 321191021. Di sini saya akan menjelaskan perihal ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah kinetika dan mekanisme reaksi. Nah, saya akan menyampaikan beberapa materi sekaligus contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini ada materinya, yaitu mekanisme reaksi berantai. Nah, mekanisme reaksi berantai ini erat kaitannya dengan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu merupakan suatu molekul atau unsur atau spesies yang memiliki elektron ganjil sehingga memiliki sifat reaktif terhadap unsur lainnya. Kemudian suatu reaksi berantai berlangsung dalam sederetan reaksi elementer, dan beberapa di antara reaksi elementer tersebut terjadi berulang-ulang. Kemudian reaksi berantai biasanya terjadi 3 tahap. Yang pertama tahap inisiasi, yang kedua propagasi, yang ketiga terminasi. Nah, di sini ada contoh dari tahapan 3 tahapan tersebut berikut dengan contoh reaksinya. Nah, pada tahap inisiasi ini tahap terbentuknya radikal bebas. Kemudian tahap propagasi itu dimana radikal bebas itu menulari unsur-unsur lainnya, sehingga ada beberapa radikal bebas yang terbentuk. Nah, kemudian yang ketiga ada tahap terminasi. Di situ tahap pembentukan radikal bebas dengan unsur lainnya sehingga membentuk suatu produk yang stabil. Nah, selanjutnya itu ada reaksi berantai. Nah, dalam sistem reaksi berurutan ada zat yang merupakan hasil suatu reaksi dan kemudian menjadi reaksi bagi reaksi berikutnya dan tak muncul dalam reaksi secara keseluruhan. Zat ini yang dinamakan zat intermediate atau zat hasil antara. Nah, zat ini merupakan zat yang terbentuk hanya sementara saja, itu tidak akan terbentuk dalam produk akhir. Nah, di sini ada contoh rumus dasarnya ya di samping sini, yaitu pembentukan reaktan dan laju pembentukan reaktan dengan menggunakan rumus di sini. Nah, selanjutnya ketika kita membahas mengenai mekanisme reaksi berantai, maka di situ ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk memecahkan suatu masalah yang terkait di dalamnya gitu ya. Nah, salah satu metode yang digunakan yaitu metode steady state approximation atau metode pendekatan keadaan tunak. Nah, itu adalah keadaan di mana suatu senyawa berada dalam kesetimbangan atau tidak berubah lagi seiring waktu, atau tunak atau mantap. Akibatnya untuk setiap properti P atau reaksi suatu senyawa dari sistem, turunan parsial terhadap waktu adalah 0. Nah, jadi pengertiannya seperti itu metode steady state. Kemudian, nah di sini ada contoh pembahasan soalnya ya. Nah, di sini ada dekomposisi of ozone reaksi. Nah, di sini ada reaksinya ya. Reaksinya itu 2O3 dalam bentuk gas itu membentuk 3O2 dalam bentuk gas. Nah, ini reaksinya. Nah, di sini ada tahapan reaksinya. Ada K1 aksen dan K2. Nah, di sini ada tahap-tahap reaksi. Nah, kemudian langsung kita jawab saja solusinya, yaitu yang pertama kita tuliskan dulu reaktannya, yaitu O3 di sini. Jadi persamaan lajunya dulu kita tuliskan. Nah, di sini dari O3 ya. Nah, O3 ini ada di mana saja dalam tahapan ini, yaitu ada di K1 aksen dan K2. Pada K1 O3 ini terdapat pada reaktan, maka tandanya akan minus nantinya.
kemudian pada K1 aksen di produk, dan nanti tandanya positif, dan pada kedua O3 terdapat dalam reaktan, berarti tandanya negatif. Nah, kemudian dituliskan di sini. Laju pembentukan O3 atau persamaan lajunya itu akan sama dengan seperti ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu kita menuliskan zat intermediate yang terkandung dalam tahap reaksi di atas. Nah, yaitu zat intermediate-nya di sini adalah O. Nah, kita tuliskan dulu di sini O itu ada di tahap mana saja. Itu ada di tahap K1 sebagai produk, K2 di K1 aksen sebagai reaktan, maka minus tandanya di sini, dan di K2 itu terdapat dalam reaktan juga, maka di situ ada atau tandanya akan minus juga. Nah, di sini laju pembentukan dari O sebagai zat intermediate. Kemudian tahap selanjutnya kita lakukan tahap atau metode steady state di sini dengan tadi, yaitu zat intermediate-nya yaitu O ya. Maka karena zat intermediate-nya itu O, maka akan sama dengan 0. Jadi zat intermediate dalam keadaan tunak ini akan sama dengan 0. Nah, maka kita tuliskan seperti ini persamaan di atas tadi. Kemudian kita dapatkan di sini O akan sama dengan K1 kali O3 di sini, konsentrasi O3 per K1 aksen dikalikan dengan O tambah K2 dikalikan dengan O3. Nah, di sini kita dapatkan laju pembentukan dari O-nya sebagai zat intermediate. Kemudian yang terakhir kita tuliskan ke dalam persamaan awal atau persamaan lajunya. Jadi di sini kita dapatkan ini zat intermediate O-nya kita dapatkan, kemudian kita tuliskan ke dalam persamaan awal. Nah, maka di sini kita dapatkan laju pembentukan O3 akan sama dengan minus K1 dikalikan O3 ditambah K1 aksen dikalikan dalam kurung K1 aksen dikalikan O2 dikurangi K2 dikalikan konsentrasi O3 tutup kurung dikalikan dengan K1 dikalikan dengan konsentrasi O3 per K1 dikalikan konsentrasi O tambah K2 dikalikan konsentrasi O3. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode steady state ini ya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk yang melihat video ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.